kantor di sini enak ya Pak? Alhamdulillah. View-nya Iya. Jakarta nih Pak. Jakarta, Betul. ada Monas lagi. Ada Monas. Pas banget, jadi memberikan semangat ya Pak ya, kalau ingat Monas tuh ini perjuangan nasional ada di sini nih ya gitu ya. Jadi memberikan semangat ya Pak ya. Betul sekali. Kerasa nggak Bapak dengan Monas ini Pak? Ya, ini kan gedung ini jauh lebih tinggi dari Monas ya. Oh iya ya benar. Ya, jadi View-nya tuh pas. betul, view-nya jadi lebih bagus gitu ya, dan di sana juga ada istana gitu. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik orang datang ke Perpustakaan Nasional ini karena ingin melihat Monas dari ketinggian ya, dan ini menjadi tempat untuk membaca juga di sebelah sini, dan baca. masyarakat kalau ada acara di sini di Monas, berbondong-bondong ada di sini ya. Oh Ya. bisa, ya. Betul. Jadi mereka senang sekali melihat. Ini jelas banget. Ya. Tapi biar lebih enak ngobrolnya, boleh ya kita ke dalam? Oh baik, terima kasih. Mari. Bapak, silakan duduk Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak, sebelum kita mulai ngobrol, izin saya menyapa dulu ya Pak ya. Silakan, Oke. silakan. Saudara dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali dengan podcast Perpustakaan Universitas Terbuka. Kali ini kita mendapatkan tamu kehormatan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Senang sekali Bapak berkenan hadir di podcast kami. Dengan senang hati. Tapi tadi saya mau bilang selamat datang, Bang, ini di Perpustakaan Nasional. Jadi terima kasih sekali bahwa podcast kami dari Universitas Terbuka boleh untuk menghadirkan Bapak dan sekaligus pinjam ruangannya Bapak yang megah ini. Ini kan ruang publik ya, jadi Iya. siapapun bisa menggunakan ini tentu dengan mengikuti aturan yang sudah di. Iya, dan sangat-sangat dibantu oleh teman-teman di sini. Bapak, ini kenapa kami memang terinspirasi sebenarnya. Pertama, karena masih Januari, selamat tahun baru Bapak. Terima kasih sama-sama. Semoga Bapak Selamat tahun beserta baru jajaran diberikan kelancaran Amin. dalam menjalankan tugas, dan juga selamat untuk peluncuran bukunya. Terima kasih. Visi Anak Pasar. Terima dan kasih. ini yang menginspirasi kami. Nah Pak, kalau kita, ini dari judul aja, Visi Anak Pasar. Saya tuh jadi gini, anak pasar itu dianalogikan kehidupannya keras. Dari kalangan menengah bawah. Pokoknya nggak enak lah. Terus pasar zaman dulu itu nggak seperti sekarang kan Pak. Betul. Supermarket gitu ya Pak ya. Pasar zaman dulu itu berbeda. Nah saya kemudian terinspirasinya gini, mahasiswa kami Universitas Terbuka itu jumlahnya lebih dari 750.000, ya kan? Tersebar di seluruh Indonesia, kemudian ada di lebih dari 50 negara, dan sangat heterogen. Dari sisi ekonomi segala macam ya Pak ya, sehingga diperlukan niat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan. Karena mandiri Pak. Kalau tatap muka kan ada waktu-waktunya ya Pak ya, belajar kuliah. Nah, ini mandiri. Nah jadinya kayaknya buku ini cocok banget untuk memotivasi kami semua. Nah sebenarnya apa sih Pak yang memberikan inspirasi Bapak melahirkan autobiografi ini Pak? Baik, terima kasih. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu ya para mahasiswa di Universitas Terbuka ya, yang tadi jumlahnya lebih dari 700.000, kemudian tersebar lebih dari di 50 negara. Ini sesuatu yang patut dicatat ya, bagaimana kontribusi Universitas Terbuka dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa ini ya. Jadi selamat untuk Universitas Terbuka. Terima kasih. Buku ini sebetulnya berawal dari obrolan kecil kalau saya sedang ada makan malam gitu ya dengan keluarga, dengan anak-anak dan istri. Sering ngobrol saya itu, ngobrol tentang masa lalu gitu ya. Cerita bagaimana perjalanan saya mulai kecil itu ya, sering bermain dengan teman-teman sebaya, bagaimana dalam tanda petik nakalnya saya gitu ya, dan pengalaman pahit yang saya alami selama menempuh kehidupan di desa gitu. Nah, kemudian dari cerita-cerita itu sering muncul pertanyaan dari anak saya. Apakah Papa mau, katanya, kami itu hidup menderita seperti itu gitu. Saya katakan bukan. Jadi yang menginspirasi putra-putri. Ya, obrolan di meja makan. Ya. Obrolan di meja makan atau ketika kami sedang keluar rumah gitu.
Nah kemudian mereka bertanya seperti tadi itu ya, apakah mau menderita seperti itu? Saya katakan bukan itu tujuannya, tapi kalian harus tahu bahwa kondisi yang dicapai saat ini bukan tiba-tiba datang dari langit. Bukan instan. Bukan, tapi melalui sebuah perjuangan panjang. Dan perjuangan ini yang memang dilakoni secara nyata gitu ya. Nah kemudian cerita-cerita itu sering ditanggapi oleh anak-anak saya gitu ya. Lalu kata anak saya, ya kalau gitu coba aja ditulis katanya ya. Saya katakan, aduh kalau nulis dari mana saya harus memulai begitu. Nah kemudian saya akhirnya secara diam-diam gitu ya, di luar pengetahuan mereka, kalau sudah malam gitu atau dini hari atau sedang libur gitu, saya mulai menuliskan catatan-catatan kecil itu gitu. Nah, tujuannya sebetulnya hanya untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak saya, kepada istri, keluarga gitu, karena saya juga punya keluarga besar, bahwa ini adalah perjuangan nyata yang semua orang tahu gitu ya. Kalau kakak-kakak saya pasti tahu semua gitu. Ini yang ingin saya catatkan. Iya, sebetulnya jadi itu. memang dan juga kalau kita lihat zaman sekarang itu kan dengan beredarnya berbagai media sosial, itu rasanya anak-anak pengennya, aku pengen seperti itu yang sudah wah Pak. Betul. Ya kan, sehingga adanya instan gitu ya, maunya pokoknya seperti itu. Yeah, yeah. Nah buku ini, kendalanya apa Pak dalam menulis buku ini buat Bapak pribadi? Ya, kalau ditanyakan kendala, sebetulnya masalah waktu ya yang pertama. Karena saya kan punya waktu untuk menulis hanya malam atau dini hari atau sedang libur. Tapi libur pun saya kan ingin menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi waktu yang sangat berharga ya, bersama dengan keluarga itu jadi catatan. Kemudian yang kedua, masalah yang saya hadapi adalah memilih sudut-sudut cerita yang mana yang harus saya yang menarik. ambil gitu betul, ya. Betul. Nah, maka untuk menggenapkan lah katakan ya, melengkapi cerita-cerita itu saya ngobrol dengan para penulis gitu ya. Kemudian ada di situ yang jadi editor ya, Kang Tatang Sumarsono. Beliau yang kemudian mengelaborasi topik-topik itu. Bagaimana kalau topik ini. Kemudian kami melakukan wawancara, beliau menuliskannya, saya mengeditnya, saya menulis ulang gitu. Ini adalah sebuah proses kolaborasi antara saya sebagai pemilik cerita gitu ya dengan penulis yang memang sudah biasa. Kemudian dari sudut pandang saya, buku ini saya poles begitu. Ya, ada kalimat dalam buku ini yang menyatakan bahwa dalam keadaan terjepit, orang bisa menjadi kreatif untuk mengatasi beban hidup yang menghimpit. Maknanya apa, Pak? Ya, soalnya ini kalau terjepit itu bisa dua loh Pak ya, bisa yang negatif, bisa positif. Tapi kalau kita lihat baca bukunya ini luar biasa. Jadi saya kan datang dari desa ya, hidup di tengah-tengah keluarga yang bukan keluarga berada begitu. Nah, ini kesulitan ekonomi itu kan sebuah tekanan yang luar biasa. Karena jangankan saya harus bisa membiayai sekolah bersama dengan melihat teman-teman sebaya saya kalau datang ke sekolah bawa uang bisa jajan gitu ya. Kalau misalnya kemudian ketika SMP mereka bisa naik mobil gitu. Saya kan tidak memiliki privilege itu gitu. Saya harus, kalau mau jajan katakanlah begitu, saya harus mengumpulkan dulu nih uang bekal ini. Misalnya seminggu saya menyimpan uang ini baru bisa jajan gitu. Nah ini tentu sebuah kondisi ya yang secara ekonomi. Kemudian yang kedua, waktu yang tersedia bagi saya untuk hidup bersama dengan teman-teman ini, teman sebaya untuk bermain itu relatif sedikit. Mengapa? Karena saya harus membantu orang tua. Ya. Mengantar agar-agar, kemudian pulang sekolah harus ke madrasah, sekolah agama lagi gitu. Kemudian setelah itu juga ada dalam tanda petik kewajiban ya membantu nenek untuk ngambil rumput gitu ya. Karena nenek saya kan punya kelinci gitu ya, punya punya peliharaan sekali. Gitu. Iya. Nah yang begini kan
kondisi menjadi menekan saya gitu, menjadi keadaan dalam terhimpit tadi. Iya, iya. Tapi saya kan harus kreatif. Bagaimana saya harus mengatur waktu? Bagaimana saya harus bisa belajar? Tapi untuk waktu belajar juga kan sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, karena saya malam juga masih harus ngaji, masih harus bekerja, ngambilin wadah agar-agar itu ke warung-warung gitu. Nah, ini kan kondisi yang menurut saya kondisi yang sangat menghimpit tadi. Betul. Gitu. Maka saya harus kreatif bagaimana caranya saya bisa belajar, mengimbangi kondisi istimewa yang dimiliki oleh teman-teman saya, kemudian saya harus mengimbanginya dengan cara apa. Makanya saya belajar betul-betul fokus di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah saya tidak mau diganggu. Iya, saya baca ya. Bapak ini nggak pernah belajar. Nggak pernah, tapi saya nggak pernah menghafal. Pas di sekolah. Di sekolah jadi saja. Fokus gitu. Fokus. Pak, ini kaitannya dengan halal meatball Ramayana, Pak. Ada Yeah, yang menarik ini ada yeah. halal meatball. Sepertinya saya juga pingin Pak ngerasain baksonya. Masih berproduksi Pak enggak? Kalau ditanya berproduksi, saya masih membuat bersama istri itu. Tapi tidak untuk dijual, hanya untuk konsumsi sendiri atau kalau misalnya ada teman-teman gitu, ada acara kecil gitu, istri saya masih membuatnya gitu ya. Saya membantu saja, membantu ke pasarnya gitu ya. Nah, Ramayana Halal Meatball ini waktu saya di Australia itu punya kesulitan luar biasa ketika anak saya harus sekolah dan harus membayar SPP. Mereka ikut semua ya Pak ya? Bapak dua anak saya punya anak dua waktu itu. Ya. Nah, yang satu masuk ke child care, yang satu masuk SD. Ya. Nah, begitu masuk SD harus bayar SPP. Sementara teman-teman saya yang punya anak, mau berapapun anaknya, itu gratis karena mereka beasiswanya dari OZ. Sementara saya dari Bank Dunia. Nah, waktu itu kalau dari penerima beasiswa bukan OZ, itu harus bayar SPP-nya. Harus bayar ke child care-nya. Maka saya ceritakan di situ, ya saya berjuang minta keringanan segala macam, tapi tidak dapat. Ya akhirnya saya berkreasi bagaimana caranya. Nah, ketemulah gitu mengkreasi bikin bakso, walaupun pengalamannya menyedihkan juga ya. Iya, bener, sekali bikin, dua kali bikin, tiga kali bikin, ambiar terus gitu. Nah, tapi lama-kelamaan akhirnya kan sangat sempurna lah gitu ya produk itu, dan saya bawa ke pengajian, KBRI, ke KBRI, ke KJRI ya. Kemudian saya berani menjual di toko gitu ya. Nah, di Laguna toko, ya Pak? Di Laguna diberilah nama itu Ramayana sebagai labelnya karena pemilik toko Laguna ini punya restoran namanya Ramayana. Dia ini orang Indonesia, tinggal di Bogor, kemudian menawarkan saya, udah ditaruh aja katanya di sini. Dan ternyata itu menjadi salah satu favorit orang Indonesia. Gitu. Dan selain ke Laguna ini, saya juga menjualnya, ada satu toko Asian Groceries, ya, itu namanya tokonya itu Hong Kong. Sampai sekarang juga masih ada ya, Asian di Clayton itu Asian Groceries. Nah, saya coba tawarkan kepada dia juga bingung. Kamu ini kan mahasiswa, kok bisa bikin ini? Saya katakan saya punya produk ini. Lalu dia coba, dan itu ternyata ketika kami simpan di sana, itu menjadi salah satu daya tarik mereka belanja ke situ. Dan saya yang keteteran akhirnya. Sekarang masih ekspor? Harusnya diterusin Pak. Ya. Saya sudah mencobanya Bu, di Bandung ya, bersama dengan teman-teman. Ayolah kita jualan coba gitu. Tapi nggak laku. Harus konsentrasi penuh. Kenapa nggak laku? Karena mungkin karena baksonya kan lebih banyak daging ya daripada ingredients-nya berbeda. Betul. Kalau di sana kan nggak boleh yang kebanyakan fitsin ya Pak. Betul, gitu. Iya. Nah. Pak, Bapak ini adalah dokter termuda saya rasa ya di saat Pernah itu. Saat itu. Di usia 33 tahun. Ya, 32 Pak, ya. Saya selesai. 32. Ya. Guru besarnya juga Pak. 39 sudah guru besar itu, ya Pak ya. Jadi iri Pak. Tapi terlepas itu Pak, dengan prestasi yang Bapak dapatkan gitu ya, dengan hasil kerja keras, Bapak di situ menuliskan ada yang namanya anak kapal, anak pasar. Nah ini kaitannya ya apa kapal dan pasar ini Pak? Saya menyebut ini dengan anak pasar ya. Kata kawan-kawan yang ahli sastra gitu. Ini buku ini penuh dengan paradoks.
Ya, dari judulnya saja visi anak pasar seperti tadi bahasa. Ibu katakan, kalau anak pasar itu tidak perlu bervisi. Ya, anak pasar itu yang tadi keras segala macam. Kenapa harus berpikir tentang visi anak pasar ini? Itu aneh katanya dari judulnya. Subjudulnya juga kan catatan kecil. Masa sih catatan kecil sampai 420 halaman gitu. Ini paradoks. Kemudian dari segi gambar juga kata teman-teman, ini juga ada paradoks ya. Anak pasar, kemudian kok pakai jas, kemudian pakai topi seperti itu kok rada aneh katanya. Jadi penuh dengan paradoks katanya. Saya katakan ya silahkan siapapun boleh menilai secara bebas ya. Nah, diceritakan di situ di dalam buku, saya menyebut diri sebagai anak pasar karena ketika saya masih balita, ya ibu saya kan pedagang agar-agar di pasar ya. Saya itu pagi hari, dini hari ya, pukul 3, pukul 2 itu sudah dibawa ke pasar. Ditaruh di peti besar yang di situ tempat orang menyimpan dagangannya. Nah, jadi kalau ibu saya sedang menjajakan dagangan, saya ditaruh di pinggirnya gitu. Mau nangis, mau apa, pokoknya saya tidur di situ ya. Nah, ini biasanya sampai subuh gitu ya. Nah, pengalaman ini bertahun-tahun ya, bukan hanya setahun 2 tahun, sampai saya balita. Kemudian bapak saya itu lahirnya dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Lahirnya di kapal gitu. Okay. Nah, jadi bapak saya kalau ditanya lahirnya di mana ya di kapal. Di daerah negara mana ya tidak tahu gitu ya. Nah, jadi ada pengalaman yang diceritakan oleh bapak saya ya. Dulu katanya bapak ini lahir ketika kakekmu katanya sedang menunaikan ibadah haji. Jadi dari sini perjalanan itu masih belum ngidam segala belum gitu ya, tapi begitu pulang karena lamanya kok sudah bawa bayi gitu ya gitu. Jadi gitu. Oh, jadinya kapal dan pasar jadi perpaduan ya antara pengalaman Bapak. Prof Amin dari sarjana linguistik, ahli linguistik. Kemudian ada di Badan Bahasa. Kenapa bisa ke Perpustakaan Nasional? Ceritanya mungkin gimana? Tersesat atau terdampar ya. Kalau ini terdampar kalau kita kan ini terdampar di kasur empuk gitu ya. Jadi jadi gimana, begini ceritanya. Bidang saya kan pragmatics ya, bidang pragmatics. Kemudian saya mempelajari lebih mendalami forensic linguistics gitu. Setelah puluhan tahun saya berkecimpung dalam dunia itu. Nah, saya di kampus pernah menjadi wakil rektor terakhir ya di kampus itu. Nah, setelah dari kampus, ketika sedang jadi wakil rektor, saya dilantik menjadi kepala pusat bahasa terakhir waktu itu. Nah, tidak lama, saya hanya 7 bulan kembali ke kampus. Selesai dari kampus, tahun 2015 ya, saya terakhir, saya diberitahu ada posisi lowong lah gitu ya, untuk menjadi atase pendidikan. Saya bilang, apa atase pendidikan itu? Saya mau fokus lagi ke riset aja deh. Setelah bertahun-tahun saya menjadi birokrat di kampus. Tapi kawan saya ini mendesak, udah coba aja dulu. Lalu saya melamar, di situ dituliskan, melamarnya saya ke Canberra, karena dulu tinggal di Australia. Ya, di Australia lama. Tapi kemudian ternyata diangkatnya malah di London, terdampar lagi di London ya. 4 tahun saya persis di sana. Nah, ketika saya sedang di London, saya dalam tanda petik dipanggil pulang lah oleh menteri gitu untuk menjadi kepala badan bahasa. Begitu. Nah, jadi itu adalah pengalaman mengapa saya di badan bahasa. Itu 10 tahun setelah saya terakhir menjadi kepala pusat bahasa. Nah, kemudian kembali ke badan bahasa sebagai kepala badan bahasa di tahun ke-3,5 gitu, di bulan November tanggal 29 yang saya ingat, tiba-tiba saya ditelepon, katanya ini tolong mulai besok saya tugaskan juga untuk menjadi PLT Kepala Perpustakaan Nasional. Saya bingung, ini saya kan tidak pernah mengenal dunia perpustakaan ya. Betul. Walaupun saya pemustaka yang aktif gitu ya, ketika masih mahasiswa sebagai dosen. Tapi kalau harus mengelola perpustakaan, ya? Benar-benar. ini bagaimana ini gitu. Nah, tapi Mas Menteri waktu itu mengatakan, Pak Amin bisa, pokoknya kerjakan itu. Mungkin karena
ada apa jejak rekam yang ada di Badan Bahasa, udah pokoknya kerjakan dulu. Jadi saya mendua. Oh, saat itu sempat mendua? Mendua sebagai Kepala Badan Bahasa secara definitif, lalu per 29 November tahun 2023, itu tidak lama setelah ditetapkannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ya, UNESCO. Nah, jadi itu saya baru pulang sebetulnya dari UNESCO setelah mengikuti sidang. Kemudian ditugaskan ke sini. Ternyata 13 bulan saya harus menjadi PLT, pelaksana tugas. Lama juga ya Pak, 13 bulan ya? Lama juga, dan ini anomali. Biasanya karena PLT kan hanya 6 bulan maksimal. Iya. Ini malah 13 bulan. Lalu pergantian pemerintahan, ya, ada Presiden Prabowo, jadi presiden, kemudian menteri baru. Saya lapor kepada Pak Menteri, saya bilang saya sudah selesai ini tugas di Badan Bahasa, saya sudah selesai tugas di Perpusnas, saya izin ke kampus kembali. Tapi kata Pak Muti, enggak, jangan dulu pulang ke kampus, tolong ini bantu Perpusnas teruskan. Nah, maka pada awal Januari 2025 saya didefinitifkan sebagai Kepala Perpusnas. Itu yang kemudian saya katakan tadi, mungkin tersesat saya ke Perpusnas, Tapi ini terdampar. termasuk bagian dari mimpi Bapak enggak sih? Kalau dikatakan mimpi, tidak ya. Saya Nggak tidak pernah kebayang bermimpi, ya, Pak, nggak ya? pernah. Menjadi Kepala Badan Bahasa pun tidak. Tapi saya pernah bermimpinya adalah menjadi profesor. Ya, di buku itu saya tuliskan bagaimana guru saya ketika kelas 3, kelas 4 menginspirasi saya tentang guru besar itu ya. Dan saya bercita-cita. Makanya ketika lulus sekolah, saya katakan sebelum usia 40 tahun ada 2 hal yang ingin saya capai. Pertama, saya harus naik haji. Yang kedua, saya harus jadi profesor. Alhamdulillah dua-duanya kesampaian. Tapi itu hebat ya Pak, saya baca guru SD ya Pak. Guru SD yang menginspirasi saya. Begitu visioner, terus kemudian melihat ini anak potensial ini. Jadi bisa jadi profesor. Apakah Pak Guru, Ibu Guru masih ada? Sudah meninggal beliau, Aduh, Pak sayang Emput sekali namanya. ya. Tapi Ya. pada waktu Bapak profesor, beliau masih ada ya? Masih Ada ya, pasti ya. bangga Ya. sekali Ya. ya Pak ya. Nah, kalau saya simak dari buku tersebut itu membekali diri dengan ilmu pengetahuan itu adalah satu hal yang wajib, Betul. yang harus gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melampaui itu dengan keterbatasan yang ada? Di Indonesia Bapak harus bergaul di pasar, jualan segala macam ya. Di Melbourne waktu itu ya Pak ya, Bapak kemudian harus buka bikin sendiri bakso. produk, bikin bakso ya, yang akhirnya trending gitu ya istilahnya sekarang itu trending. Nah, Bapak bagaimana menyiasati itu? Saya selalu percaya bahwa yang akan meningkatkan derajat hidup manusia itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, keyakinan saya sangat kuat tentang itu. Makanya mau tidak mau harus membekali diri itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, kalau tidak berpengetahuan ya mana mungkin kita bisa melakukan banyak hal. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk tetap bisa sekolah. Dan saya selalu katakan saya ini mungkin masuk ke dalam kelompok manusia yang dipelihara oleh negara ya, karena saya dapat beasiswa terus-terusan. Nah, ketika saya selesai SD, SMP, SMA begitu, bapak saya mengatakan ya udah sekolah yang paling cepat aja gitu ya. Tapi begitu ada peluang untuk dari promosi dari D2 ya, diploma 2 ke diploma 3, saya mendesak bapak saya untuk izinkan saya untuk mengikuti pendidikan lanjut. Bapak saya mengatakan, ngapain lama-lama? Udah mendingan cari uang dulu gitu. Tapi saya katakan, nanti kalau saya lulus 1 tahun lagi menjadi guru SMA, itu uangnya lebih banyak Pak. Saya katakan, ilmunya lebih banyak. Bapak saya mengerti. Ya udah kalau gitu lakoni setahun lagi. Setelah saya lakoni setahun lagi, ternyata saya pamuncak lagi, masuk ke S1. Kata bapak saya, ini kok kamu ini malah terus-terusan katanya gitu. Katakan nggak apa-apa. Yang penting ridho dari bapak aja gitu, dari ibu gitu. Pengestu gitu Betul, Pak ya. pengestunya. Terus kata bapak dan ibu, ya udah kalau gitu teruskan aja gitu. Nah, maka membekali diri dengan pengetahuan ini yang akan menjadikan kita lebih bermartabat gitu, berkembang pemikirannya. Dan ketika saya bisa sekolah ke S2, S3, ini juga karena tekad saya ingin sesegera mungkin sekolah gitu. Dan itu alhamdulillah bisa saya capai. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, bagaimana melampaui ini?
ada satu pemikiran yang saya selalu pegang, yaitu kita harus secara optimal melakukan apapun. Ya. Belajar harus sangat optimal, bekerja harus sangat optimal. Jadi motivasi untuk bisa terus berprestasi, ya, menjadi yang terbaik, itu yang saya pedomani. Yang mendorong ya Pak. Yang mendorong. Jadi ada apa ya, motivasi intrinsik pada diri saya untuk bisa berprestasi lebih baik. Ya, saya belum merasa puas kalau misalnya belum melakukan yang terbaik. Nah, ini yang kemudian kalau melihat teman-teman, kenapa kok dia bisa nilainya 8, kok saya kurang dari 8 gitu. Makanya itu yang membuat saya harus berhasil. Dan ini cara saya untuk memotivasi diri saya untuk bisa melakukan apapun secara optimal jadi yang bisa saya lakukan. Intinya bahwa kalau bisa saya ambil sarinya, apapun itu dari dalam, dorongan dari dalam. Betul. Ada motivasi, ada niatnya. Motivasi ya. Kalau itu udah nggak ada, ya udah. Bapak balik ke perpustakaan. Bapak ini kan sekarang di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan dengan adanya perkembangan teknologi, AI yang demikian, bagaimana Bapak melihat posisi perpustakaan saat ini? Ya, perpustakaan itu saya yakin tidak akan pernah bisa tergantikan posisinya, fungsinya, sekalipun ada kecerdasan buatan. Ya, karena apa? Pertama, masalah bagaimana beragamnya masyarakat kita. Ya, masyarakat kita itu ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di pedesaan. Ya, dan mereka pasti akan memerlukan jenis informasi yang berbeda dengan media yang berbeda. Yang kedua, ragam informasi yang disimpan di perpustakaan juga tidak bisa serta-merta digantikan oleh media digital, tidak bisa. Ada yang memang harus diakses secara langsung, gitu ya. Misalnya terkait dengan naskah yang belum didigitalisasi. Dan orang kan tetap ingin juga melihat aslinya, merasakan nyatanya gitu, secara fisik gitu. Nah, apalagi sekarang banyak penelitian yang kemudian menemukan membaca buku, ya, bahan pustaka secara langsung itu ternyata memberikan sentuhan yang berbeda, memberikan hasil pembelajaran yang berbeda. Itu bukan baby boomer saja ya Pak ya? Bukan. Generasi yang baru juga ya? Betul. Nah, oleh karena itu, bagi saya perpustakaan ini fungsinya tadi saya katakan tidak akan pernah bisa tergantikan. Ya, satu itu. Yang kedua, saya membawa gagasan kepada teman-teman itu, mari kita ubah kesan atau stigma negatif tentang perpustakaan dan orang yang bekerja di perpustakaan. Saya katakan perpustakaan itu adalah wahana pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, wahana pengembangan kreativitas. Yang ketiga adalah wahana untuk memberikan pemenuhan kepuasan kepada mereka yang sedang galau dalam berpikir dan ingin dipenuhi rasa ingin tahunya. Menarik itu, galau dalam berpikir. Ya. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, mari kita bangun jenama baru perpustakaan dan para pustakawannya. Nah, jenama istilahnya branding ya. Branding baru, jenama baru tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan itu bukan tempat menyimpan buku, kemudian lapuk buku itu. Pustakawan bukan orang yang menunggui buku. Tapi ini pustakawan sebagai penghela ilmu pengetahuan yang akan memberikan fasilitasi orang yang mau belajar. Nah, ini yang saya suntikan lah gitu ya kepada teman-teman. Dan oleh karena itu mungkin Bapak memberikan transformasi istilahnya bermartabat dan bermanfaat. Ya, itu yang benar, yang saya bawa itu di badan bahasa ya, bahasa dan badan bahasa bermartabat bermanfaat. Nah, di perpustakaan ini jargonnya beda, yaitu perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Nah, ini yang saya gaungkan bersama teman-teman, dan ya saya sudah setahun ya sekarang jadi kepala perpustakaan definitif. Sudah kelihatan ada perubahan pola pikir dari teman-teman gitu, dan saya berbahagia sekali gitu. Para pemustaka juga sudah melihat bagaimana peran penting dari perpustakaan ini. Begitu. Ya, karena kita dengan ilmu lah kita bisa bermartabat. Betul. Bapak, kesuksesan Bapak saat ini rasanya nggak akan lengkap, nggak akan bisa sampai ke sini kalau nggak ada yang ada mendampingi Bapak. Yeah. Bu Teti, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Betul, baik. Ya? Salam buat Ibu nanti. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sampaikan. Bahwa bagaimana peran keluarga, Bapak melihat keluarga,
yang mendukung karir Bapak? Saya ceritakan dari awal tadi ya, bahwa tujuan saya menulis ini kan sebetulnya untuk memberikan inspirasi kepada anak istri saya gitu. Nah, bagi saya keluarga itu memiliki peran yang sangat sentral ya. Karena saya hidup sebagai anak bungsu di keluarga, saya punya kakak gitu ya, 6, saya bertujuh gitu dengan saya. Komunikasi dalam keluarga ini menjadi sangat penting. Dialog dari orang tua kepada anak, dialog antar anak begitu. Ini menjadi penting. Karena apa? Itu adalah motivasi yang sangat kuat yang akan memberikan energi baru kepada kita setiap saat. Dan itu yang hilang saat ini, banyak yang hilang Betul, saat ini. betul. Nah, oleh karena itu bagi saya keluarga itu sangat penting. Yang kedua, bisa dibaca dalam buku itu, bagaimana dialog saya dengan bapak saya kalau misalnya saya punya masalah. Ya, bapak saya menjadi sangat jadi inspirator gitu ya bagi saya. Bagaimana harus menyelesaikan persoalan, karena misalnya saya sedang membantu memasang kancing, membuat lubang kancing. Bapak gitu. penjahit. Bapak saya seorang penjahit. Bagaimana dialog itu dilakukan? Saya sebagai anak SD gitu ya, berdialog dengan orang tua. Orang tua saya tidak pernah memaksakan apa-apa gitu ya, kecuali kalau dalam urusan sholat misalnya gitu ya. Itu sangat beda. Nah, tapi dialog ini yang dibangun. Dan di situ saya belajar banyak dari orang tua. Saya harus mengembangkan dialog ini. Maka dengan anak-anak saya mengupayakan ada dialog terus dengan mereka. Istri saya juga sama. Ya, saya selalu ajak untuk berpikir gitu ya. Kalau misalnya ada masalah apa, saya mau melakukan apa, saya misalnya seperti ini ada tugas ke Perpusnas, gimana nih? Pendapat kalian itu gimana? Anak saya ajak untuk berikan masukan gitu. Ketika saya di situ saya sebutkan bagaimana saya gagal menjadi rektor gitu ya. Saya tanya pada anak-anak saya, istri saya gitu. Mereka tidak setuju, ya udah gitu. Tapi karena ada desakan lain, ya akhirnya saya ikut, kalah, ya udah. Kata istri saya, kata anak, ya udah itu kan sebuah risiko gitu ya. Perjalanan. Nah, waktu saya mau ke London juga hal yang sama gitu ya. Saya tanya mereka, ini gimana nih? Jadi dialog ini menjadi sangat penting. Karena apa? Saya sangat yakin keberhasilan siapapun, ya, saya khususnya nih merefleksi diri, itu akan dipengaruhi pertama oleh orang tua, ya, doa restu orang tua. Yang kedua dari guru kita, ya, guru yang memberikan inspirasi. Ya, guru itu tempatnya bagi saya sangat mulia. Ya, bukan karena saya guru, tapi saya melihat bagaimana guru itu memberikan teladan pada kita. Yang ketiga itu keluarga kecil kita, dari mulai anak, istri, kakak-kakak, keluarga ini besar, dan yang keempat adalah orang-orang yang baik yang ada di lingkungan kita. Sangat berpengaruh dalam hidup Bapak. Betul. Jadi memang dialog dalam keluarga. Karena kalau kita lihat bersama di berbagai, di mana aja, kalau di restoran, di mall, semuanya pegang gadget Bapak ya. Jadi kapan dialognya, kapan kebersamaannya. Dan buku ini adalah teladan bagi kita semua. Karena di situ dilihat bagaimana perjalanan karir Bapak. Dari mulai lahir sampai Bapak sekarang menjadi kepala perpustakaan. Bagaimana orang tua yang waktu itu Bapak membantu banyak sebagai penjahit, sebagai ini yang dikatakan memang boleh dikatakan tidak mengenyam pendidikan tinggi, tetapi ternyata memiliki martabat yang jauh lebih tinggi daripada kita yang berpendidikan, Pak ya. Karena dilihat dari bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Bapak, untuk mengakhiri boleh saya mengutip, ini ada satu paragraf yang kayaknya bagus ya, dari di halaman 399. Saya kutip ya Bapak ya. Kalaulah sudah tahu besok akan kiamat, sedangkan di tangan masih tergenggam benih yang bisa ditaburkan ke tanah, taburkanlah. Siapa tahu esok ia akan tumbuh juga. Dan sebaliknya, kita harus beribadah, mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan penuh hikmat sekusyuk mungkin. Seolah kita tahu bahwa esok hari ajal akan benar-benar menjemput kita pulang. Satu paragraf sederhana,
maknanya berat. Terima kasih. Besar sekali maknanya. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih. Terima kasih sekali. Pengennya ngobrolnya lama, tapi ini satu buku 422 halaman total gitu ya. Jadi sampai ini totalnya Jadi tidak pantas disebut panjang catatan banget. kecil ya. Catatan kecil ini catatan besar. Kecil bermakna, maknanya yang besar. Terima kasih. Catatan besarnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Dengan senang Kami hati. diperkenankan untuk hadir di Perpustakaan Nasional. Semoga Perpustakaan Nasional tetap berjaya. Amin. Dan kita bisa menyebarkan ilmu pengetahuan Amin. kemana-mana Amin. gitu. Terima kasih. Ada closing statement Pak buat kami kita semua, generasi muda khususnya. Saya ingin menutup obrolan di Siniar ini dengan sebuah refleksi pengalaman saya bahwa keterbatasan yang kita miliki itu jangan kemudian menjadi penghambat bagi kita untuk bisa berpikir yang kuat, berpikir maju, kemudian untuk bisa berhasil. Yang ada pada kita, kita optimalkan karena kita punya potensi untuk bisa berhasil seperti halnya orang-orang yang berada dalam kelebihan. Jadi orang yang keterbatasannya ada melingkupi mereka, itu tidak ada halangan untuk tetap juga bisa maju. Begitu. Jangan ada kata menyerah. Jangan kata terus menyerah. berjuang. Ya. Tapi Sekali jangan lagi lupa terima kasih. ikut tetap berdoa. Iya, berdoa harus selalu ya Bapak. Terima kasih sekali, terima kasih. sangat menginspirasi lagi. Terima kasih. Baik, saudara dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz. Semoga sedikit percakapan obrolan kita ini banyak memberikan manfaat dan sangat menginspirasi kita semua. Saya yakin buku ini sangat menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa, kunjungi Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Universitas Terbuka untuk mendapatkan buku ini. Dibaca pelan-pelan, pasti manfaatnya akan besar sekali. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Bapak dan seluruh jajaran. Salam untuk Ibu, sukses juga untuk keluarga dan adik-adik. Semoga semuanya dilancarkan olehnya. Amin. Baiklah, saudara dimanapun Anda berada, semoga visi anak pasar ini dapat dijadikan sebagai salah satu landasan berpijak untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Genggamlah dunia, kuasai informasi bersama perpustakaan. Salam literasi.